Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Ayu Larasati, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi, selaku dosen komunikasi bisnis Universitas Esa Unggul. Selanjutnya ada Bapak Dr. Sandi Prasetyo, Sarjana Teknik, Magister Sains, selaku koordinator kelompok kerja mangrove pada Kementerian Lingkungan Hidup. Selanjutnya ada Ibu Monica Kezia Sembiring, Sarjana Teknik, selaku Miss World Indonesia 2024. Selanjutnya ada Ibu Stephanie Chances, Sarjana Ilmu Komunikasi selaku Digital Learning dan Studio Staff Bank Mandiri. Dan tentunya Saudara Robi Caesar Titian Surya Purba selaku moderator pada hari ini, serta seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya dapat berkumpul secara virtual dalam webinar Magister Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul yang mengangkat tema Communicating Sustainable Prosperity, Sinergis CSR, dan Strategi Komunikasi Bisnis untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional. Saya Dela Rismawati yang akan memandu jalannya acara hingga selesai sebagai Master of Ceremony. Semoga seluruh rangkaian kegiatan malam ini dapat berjalan dengan lancar serta memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Memasuki rangkaian acara berikutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, kami mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera Zoom terlebih dahulu. Terima kasih kepada seluruh hadirin. Agar kegiatan pada malam hari ini mendapatkan keberkahan serta kelancaran, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk mengikuti pembacaan doa. Kepada Saudara Amru, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dela. Sebelum memulai acara webinar kita ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tuhan Yang Maha Esa, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas segala rahmat, karunia, kesehatan, dan kesempatan yang Engkau berikan. Sehingga pada hari ini kami dapat berkumpul dengan kegiatan webinar ini dengan baik. Kami memohon limpahan berkah dan penyertaan-Mu agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar.
tertib, dan memberikan manfaat bagi semua yang hadir. Bimbinglah para narasumber agar diberikan kemudahan dalam menyampaikan ilmu, pengalaman, dan inspirasi. Berikan pula kebijaksanaan kepada moderator dan pembawa acara dalam memandu jalannya kegiatan, serta anugerahkan semangat, konsentrasi, dan pemahaman kepada seluruh peserta sehingga ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk pengembangan diri, dunia akademik maupun dunia profesional. Semoga melalui kegiatan ini terjalin komunikasi yang baik, lahir gagasan-gagasan yang inovatif, serta tercipta kolaborasi yang mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat, organisasi, dan bangsa. Kami juga memohon agar Engkau senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, serta kemudahan kepada kita semua dan dalam menjalankan tugas dan pengabdian di bidang masing-masing. Demikian doa kami panjatkan. Semoga Engkau berkenan mengabulkan setiap harapan dan ikhtiar kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Amru atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga doa tersebut menjadi harapan terbaik bagi kelancaran kegiatan kita pada malam hari ini. Mengawali kegiatan webinar pada malam hari ini, marilah kita simak sambutan dari dosen komunikasi bisnis Universitas Esa Unggul kepada yang terhormat Ibu Dr. Ayu Larasati, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Mbak Stefani atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mohon maaf, saya kebetulan sedang di perjalanan di Jakarta dari Bandung. Tentunya yang Pak Dr. Sandi Prasetyo. Bapak, salam hormat. Monggo. Dan saya selain sebagai salam kenal Bapak. Terima kasih sebelumnya atas berkenannya pada malam hari ini di guest lecture. Yang kedua, yang saya hormati Ibu Monica Kezia Sembiring ST selaku Miss World Indonesia 2024. Selamat malam Mbak Monica, terima kasih banyak telah berkenan. Salam kenal juga, salam hormat. Senang sekali bisa bertemu malam ini di Zoom. Dan juga ibu narasumber kita ada Mbak Stefani Jegnis, SIKOM, selaku Digital Learning dan Studio Staff Bank Mandiri yang telah berkenan hadir juga untuk menjadi narasumber dari perwakilan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi. Tema yang sangat menarik sekali diangkat pada malam hari ini yaitu Connecting People Empowering Communities Prosperity yang sangat menarik sekali untuk dikaji. Dan tak lupa apresiasi yang tinggi-tingginya untuk teman-teman dari kelompok 2 yang telah mempersiapkan dengan sangat baik pada tugas kelompok akhir di UAS pada malam hari ini di mata kuliah komunikasi bisnis. Alhamdulillah dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa bersilaturahmi dan juga bisa bertemu di Zoom dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kegiatan webinar guest lecture ini dirancang sebagai wadah akademik dalam mendorong pemahaman dan penguatan peran komunikasi bisnis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui sinergi antara tanggung jawab sosial perusahaan CSR, pengembangan sumber daya manusia, serta kolaborasi antara pemerintah dan dunia industri. Kehadiran para narasumber tentunya dengan latar belakang yang beragam dan mulai dari sektor lingkungan, industri, dan juga
kepemimpinan hingga dunia perbankan. Diharapkan dapat memberikan perspektif yang kaya dan produk dan aplikatif bagi mahasiswa dalam memahami praktik komunikasi bisnis di berbagai bidang. Saya berharap seminar guest lecture ini menjadi forum diskusi yang produktif dan memberikan wawasan baru yang bermanfaat baik secara akademik maupun praktisi baik bagi seluruh peserta. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, webinar guest lecture Magister Ilmu Komunikasi saya buka untuk malam ini. Dan saya ucapkan sekali lagi salam hormat Bapak Ibu semua narasumber yang berkenan hadir pada malam hari ini. Dan tentunya kedepannya akan ada kolaborasi lagi yang lain ya, baik online ataupun offline. Mohon izin Pak Sandi dan juga Ibu Monika. Sekali lagi terima kasih. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak MC kita, Mbak Dela, silakan Mbak Dela. Baik, terima kasih ucapannya kepada Ibu Dr. Ayu Larasati atas sambutan sekaligus motivasi yang telah disampaikan kepada seluruh peserta webinar. Hadirin yang kami hormati, memasuki inti acara, seluruh rangkaian sesi diskusi akan dipandu oleh moderator kita pada malam hari ini. Oleh karena itu, saya menyerahkan sepenuhnya jalannya webinar kepada Saudara Robi selaku moderator. Kepada Saudara Robi, kami persilakan selamat memandu jalannya diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang saya hormati atau yang kami hormati Ibu Dr. Ayu Larasati, SOS MIKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Dan juga yang kami hormati ketiga narasumber yang kami cintai dan kami sangat banggakan, Bapak Dr. Sandi Prasetyo, ST MSI, Ibu Monika Kezia Sembiring, ST as Miss World Indonesia 2024, atau bisa kita panggil Mbak pada malam hari ini, dan juga kepada Ibu Stephanie Jackins, SI Kom. Dan tentu saja kepada seluruh mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul dan peserta webinar yang berbahagia yang mungkin hadir di sini di luar dari kelas kami. Dan kami ingin mengucapkan tentu saja selamat datang teman-teman, dan izin perkenalan, nama saya Ruby Cesar Titian Surya Purba yang pada malam hari ini tentu saja mendapatkan kehormatan untuk bisa memandu jalannya webinar kita. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya dan juga karunia-Nya kita bisa berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk bisa mengikuti webinar Guest Lecture Magister Ilmu Komunikasi. Dengan tema yang kami angkat adalah Connecting People, Empowering Communities, and Prosperities. Berbicara sedikit tentang tema yang kami angkat pada malam hari ini, kita memahami teman-teman bahwa komunikasi bisnis bukan sekedar aktivitas pertukaran informasi, tetapi juga menjadi sebuah kekuatan strategis yang bisa menghubungkan berbagai pemangku kepentingan dan juga memberdayakan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan. Nah, semoga melalui diskusi kita pada malam hari ini, kita bisa memperoleh wawasan baru yang bisa memperkaya perspektif akademik kita dan juga maupun praktek secara profesional kita. Tentu saja malam hari ini kita diskusi akan dilakukan secara casual, jadi santai saja teman-teman. Dan kita akan memulai kegiatan webinar kita pada malam hari ini, selain berdoa, biar sedikit santai, biar sedikit lebih semangat lagi, kita akan ada ice breaking yang kami persiapkan di sini. Bapak Ibu, jika berkenan boleh menyalakan kameranya, dan kita akan mengikuti segala gerakan yang akan ditampilkan pada video berikut ini. Selamat. Yang hidup boleh tampil di dalam partai saja. Ya, sedikit-sedikit biar semangat, dihitung kecepatannya bisa kita capai cepat itu TP. Oke, baik, gerakan badannya kanan kiri, kanan
kanan kiri sambil mengantri seperti pingwin-pingwin ini, atau ini orang berkepala buat nonton. Sedikit lagi simpan tenaganya, bayangkan kalau kita ada record gantikan barang-barang di depannya. Dah. Oke, sampai orangnya jatuh tuh. Waduh, mohon maaf ya, bolanya. Nah, terakhir sekarang Bapak Ibu, biar semakin semangat lagi untuk kegiatan webinar kita, gerakan kakinya, gerakan kursinya sampai berputar di bawah. Waduh, jalannya udah sampai terpecah tuh ya. Ini dari jauh juga semakin gonjang ganjing. Silakan ikut aktivitas. Boleh bertepuk tangan kita bersama-sama. Bapak Ibu, kalau saya boleh sampaikan sedikit makna dari warming up kita atau ice breaking kita tadi adalah bukan sekedar kita lebih semangat atau mungkin juga kita bisa lebih santai pada malam hari ini, tentu saja ada filosofi atau makna yang tersembunyi. Kalau Anda, Bapak Ibu, menyadari bahwa di akhir tadi, mungkin para alien di luar sana menyaksikan betapa bumi ini semakin tua, semakin hancur, semakin bisa dibilang lumpuh, Bapak Ibu, akibat dari aktivitas kita. Untuk itu pada malam hari ini kami menghadirkan dua narasumber yang begitu sangat luar biasa bekerja keras untuk bisa menyumbangkan tenaga, energi, pikiran, bahkan uang mereka untuk bisa menyelamatkan muka bumi ini. Baiklah, untuk itu langsung saja sekarang saya memperkenalkan narasumber kami pada malam hari ini. Yang pertama, beliau bernama Dr. Sandi Prasetyo ST MSI yang saat ini menjabat sebagai Koordinator Pokja Mangrove KLH BPLH yang memiliki pengalaman yang begitu panjang dalam pengembangan kebijakan serta lingkungan, pembangunan berkelanjutan serta implementasi program pemberdayaan masyarakat. Bapak Sandi boleh say hello dulu kepada rekan-rekan saya di kelas. Saya persilahkan. Selamat malam semuanya. Ikut bergoyang tadi ya Pak ya? Ya, suara saya terdengar ya? Oke, terima kasih Bapak atas kehadirannya. Dan kami Baik. akan perkenalkan narasumber kami yang kedua, yaitu Mbak Monica Kezia Sembiring ST, yang merupakan kebanggaan sekali Miss World Indonesia 2024, yang dikenal sangat aktif mengembangkan berbagai program sosial melalui platform Beauty with a Purpose, serta menjadi representasi perempuan Indonesia yang memadukan kepemimpinan, kepedulian sosial, dan juga komunikasi publik. Dari 130 juta wanita di Indonesia, Miss Monica mewakili para wanita untuk kemarin berkompetisi di Miss World 2024. Dan dari hampir 200 negara, sekali lagi hampir dari 200 negara, Miss Monica sangat membanggakan sekali karena dengan programnya yaitu Beauty with a Purpose, Pipeline for Lifeline, memenangkan juara sebagai juara satunya. Miss Monica, selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Terima kasih Bang Robi atas introduction yang sangat wow. Terima kasih Miss atas waktunya. Kami tahu Miss sangat sibuk sekali dengan segala kegiatan dan juga aktivitasnya. Selamat bergabung, terima kasih Miss sekali lagi. Dan selanjutnya saya juga ingin memperkenalkan Ibu Stephanie Jackens SICOM yang merupakan Digital Learning and Studio Staff Bank Mandiri yang memiliki pengalaman dalam pengembangan pembelajaran digital, komunikasi internal perusahaan, serta strategi pengembangan sumber daya manusia di lingkungan korporasi. Saya ingin mengucapkan selamat malam Ibu Stephanie. Apa kabar? Baik, Mas Robi. Terima kasih Ibu ya sudah mempersiapkan acara yang begitu sangat luar biasa sekali juga pada malam hari ini, juga mempersiapkan presentasinya. Semoga nanti juga bisa memberikan edukasi dan juga motivasi buat kami semua. Oke lah, baiklah Bapak Ibu, langsung saja kita mulai tanpa berbasa-basi lagi, di mana masing-masing pemateri atau narasumber akan memberikan materinya atau menyampaikan materinya dalam kurun waktu 15 menit. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang pertama, saya persilakan kepada Bapak Dr. Sandi Prasetyo, ST, MSI, untuk bisa menyampaikan materinya. Kepada Bapak, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya cek sound dulu ya, apakah suara saya terdengar dengan baik? Terdengar Bapak. Dengar, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati moderator kita pada malam hari ini, Pak Robi, kemudian para narasumber, ada Ibu Monica dan Ibu Stephanie, salam kenal. Kemudian yang terhormat Ibu Dr. Ayu, tadi terima kasih. Bapak Ibu dosen, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada teman-teman dari kelompok 2 nih ya, Magister Ilmu Lingkungan, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbagi pada webinar hari ini. Luar biasa sekali apa yang dilakukan teman-teman kelompok 2 ini ya, luar biasa. Saya sekali lagi saya berikan aplaus yang luar biasa. Pertama, terus terang saat saya diajak begitu ya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini, saya merasa bahwa saya ini punya latar belakang yang cukup berbeda pada kesempatan ini begitu. Keseharian saya lebih banyak berkutat pada aspek teknis di lapangan, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pemulihan mangrove, hingga membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun semakin lama saya terlibat dalam berbagai program tersebut, saya menyadari bahwa keberhasilan sebuah program lingkungan itu tidak hanya ditentukan oleh pendekatan teknis atau dukungan ilmiah semata. Justru salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana kemudian kita mengkomunikasikan tujuan, manfaat, dan nilai dari program tersebut. Dengan kata lain, bahwa program yang baik belum tentu berhasil apabila tidak dikomunikasikan dengan baik. Sebaliknya, komunikasi yang tepat mampu membangun pemahaman, menumbuhkan kepercayaan, mendorong kolaborasi, hingga menggerakkan berbagai pihak untuk terlibat bersama. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sedikit paparan saya terkait dengan pemulihan ekosistem mangrove gitu ya. Saya ingin berbagi sedikit terkait dengan mangrove dan bagaimana kemudian potensinya di Indonesia, yang kita tidak hanya bicara terkait dengan aspek ekologi, tapi juga bagaimana kemudian strategi komunikasi berperan dalam membangun sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Izin mungkin bisa halaman berikutnya. Bisa dibantu, next. Ya, eh, saya selalu berangkat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri kami, begitu ya, Bapak Jung Hidayat, bahwa penanaman mangrove bukan sekedar menanam pohon, tapi bagian dari gerakan bersama untuk memulihkan lingkungan, menjaga masa depan, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Yang kita selalu pahami, dengar dari luar bahwa cerita tentang mangrove adalah bagaimana kemudian mangrove itu rusak. 60% kehilangan mangrove disebabkan oleh konversi ke lahan tambak dan sawit. Tapi kemudian kita tidak tahu di belakangnya itu ada usaha, ada upaya luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha, pemerintah, entah pusat maupun pemerintah daerah maupun akademisi. Ada beberapa hal yang kemudian kurang terkomunikasi dengan baik. Contohnya kita nggak pernah, mungkin sedikit yang tahu bahwa mangrove Indonesia itu adalah mangrove terluas di dunia. 3,4 juta mangrove di Indonesia. Ada 23% mangrove dunia. 23% mangrove Indonesia itu 23% mangrove dunia itu ada di Indonesia. Kemudian spesies lebih dari 100 spesies jenis spesies mangrove itu ada di Indonesia. Dan kemudian banyak negara yang kemudian belajar dari Indonesia untuk terkait dengan mangrove. Dan yang luar biasanya lagi, sebuah penelitian terbaru menyampaikan bahwa mangrove itu berpotensi menyimpan 4 sampai 5 kali karbon lebih banyak dari hutan biasa. Jadi teman-teman coba tolong dibayangkan bagaimana sebenarnya luar biasanya keberadaan ekosistem mangrove tersebut. Lanjut. Nah, ini sebenarnya yang kemudian bisa kami sampaikan bahwa peraturan pemerintah terkait dengan ekosistem mangrove yang mengatur bagaimana kemudian tata kelola ekosistem mangrove itu berjalan dari mulai hilir ke hulu, kemudian bagaimana kemudian mangrove itu tidak dipandang setengah-setengah. Salah satunya terkait dengan mandat pemulihan ekosistem gitu ya. Di dalam PP 27 itu disampaikan bahwa pemulihan mangrove
hukumnya wajib dilakukan pada ekosistem mangrove yang rusak. Nah, di pasal 28-nya menjabarkan lagi bahwa yang wajib melakukan adalah pemerintah, setiap orang, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan. Ini yang kemudian kita banyak mengenal bahwa mangrove itu dilakukan oleh dunia usaha melalui CSR, gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih sebenarnya manfaat mangrove tadi seperti yang saya sudah sampaikan ya. Selain tadi menyimpan karbon begitu ya, mangrove juga saat ini eh, menghasilkan yang kita namakan hasil hutan bukan kayu HHBK begitu. Mangrove bisa berubah menjadi kopi, mangrove bisa berubah menjadi kerupuk, ya. Mangrove bisa berubah menjadi agar-agar, mangrove bisa kemudian menjadi pewarna batik begitu ya, dan barang-barang ini kemudian yang kemudian meningkatkan ekonomi masyarakat. Tapi secara sisi lain yang perlu diketahui bahwa mangrove itu dapat meredam sekitar 50 hingga 80% gelombang tsunami dan laut abrasi. Ketika terjadi tsunami di Aceh maupun di Palu, itu wilayah-wilayah yang memiliki mangrove yang baik, itu kemudian dampak dari tsunami-nya tidak terlalu besar. Nah, kemudian apa nih ketika CSR dilakukan oleh perusahaan gitu ya. Kita paham bahwa untuk memperbaiki ekosistem itu bukan hanya pemerintah atau kemudian masyarakat saja yang melakukan, karena saya sampaikan bahwa untuk melakukan pemulihan ekosistem mangrove itu memerlukan biaya yang besar, sehingga kita harus lakukan bersama-sama begitu. Tidak mudah. Kita menanam mangrove tidak sembarangan. Tidak semua pesisir bisa dilakukan penanaman mangrove gitu. Hari ini kita tanam mangrove, besok mungkin sudah terkena abrasi, sehingga kemudian kalau kita menanam mangrove kita butuh waktu hingga 3 tahun untuk menjaganya. Sehingga kita membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, peran dunia usaha melalui CSR gitu ya, selain sebuah kewajiban dari perusahaan, ini juga suatu contoh kepedulian dari perusahaan. Nah, kemudian apa nih sebenarnya yang didapat oleh perusahaan ketika dia melakukan penanaman mangrove? Ini yang kemudian saya akan coba contohkan. Ada beberapa banyak sekali perusahaan di Indonesia yang sudah aware terhadap mangrove begitu ya. Tapi kemudian nanti saya akan coba mengambil salah satu contoh perusahaan tambang. Ini agak ini ya sebetulnya ya, tapi mereka punya kepedulian yang luar biasa terhadap mangrove. Ini kalau boleh next, ya. Ini yang kemudian mereka lakukan bahwa ketika mereka melakukan pemulihan ekosistem mangrove, banyak hal yang didapat begitu ya. Bukan hanya terkait dengan produk komoditas, tapi kemudian jasa lingkungan dan nilai tambah. Ketika kemudian sebagai contoh begini, pilar 1, ketika kita melakukan pemulihan mangrove, maka inovasi pangan terdapat peningkatan inovasi pangan dan minuman gitu. Tadi yang saya sampaikan bisa jadi tepung, bisa jadi olahan makanan begitu ya, hingga minuman segar. Kemudian juga pilar kedua terkait dengan perikanan lokal gitu ya. Jadi mangrove ini adalah tempat pembiakan atau tempat tinggal dari ekosistem spesies binatang laut begitu ya. Saya mengambil contoh bahwa kepiting yang memiliki nilai ekspor tinggi adalah kepiting yang berasal dari tambak dengan metode silver fishery. Artinya di mana tambaknya itu tumbuh bersama dengan ekosistem mangrove gitu ya. Ini yang kemudian menjadi penambah nilai gitu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan jasa lingkungan gitu ya. Saat ini hampir di seluruh wilayah di Indonesia ekosistem mangrove-nya dijaga dengan melakukan kegiatan ekowisata. Gak usah jauh-jauh, kalau kita di Jakarta kita bisa jalan ke TW Apik gitu ya, di mana di sana ya kalau teman-teman Gen Z begitu ya, saat ini kan hobinya healing begitu ya. Nah, di tempat-tempat ekowisata itu kita bisa melakukan itu gitu. Selain kemudian kita belajar terkait dengan apa yang ada di dalam ekosistem mangrove. Dan yang terakhir terkait dengan perdagangan karbon biru, di mana tadi yang saya sampaikan bahwa pemerintah Indonesia sudah mulai membuat tata kelolanya, kemudian mengatur bagaimana jual belinya begitu ya terkait dengan karbon biru. Kita punya program yang namanya Mangrove for Coastal Resilience, program paling paling bisa saya bilang
paling berani begitu di dunia. Begitu kita melakukan penanaman mangrove 75.000 hektar begitu, dan apa namanya, pendanaannya itu di ujungnya perhitungannya melalui dengan perhitungan karbon. Sehingga pemulihan mangrove bukan sekedar biaya konservasi, melainkan investasi hulu yang menciptakan rantai pasok sekuler, menghasilkan komoditas lokal bernilai tinggi sehingga menjaga ketahanan iklim global. Lanjut. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa saya mengambil salah satu contoh kolaborasi yang dilakukan teman-teman PT Aneka Tangan, gitu ya. Pada saat kita melakukan pemulihan ekosistem mangrove, tentu diawali dengan data akurat. Jadi kita tahu bahwa luas mangrove Indonesia itu 3,45 juta terluas di dunia. Nah, kemudian untuk melakukan pemulihan ekosistem mangrove, kita kemudian mengoverlay luasan mangrove dari tahun ke tahun. Ini contohnya di Mempawah, di Kalimantan Barat, dari tahun 1984 hingga ke 2019, kita bisa lihat itu terjadi abrasi yang luar biasa. Kemudian kita akan mencoba mengembalikan apa namanya, wilayah-wilayah yang hilang tadi. Nah, salah satunya yang dilakukan oleh teman-teman PT Aneka Tambang. Kita punya perhitungannya begitu, kemudian kita punya dasarnya, karena kalau menanam mangrove kita harus punya rancangan kegiatannya, di mana kita akan menghitung waktu tanam yang benar, kemudian pola tanamnya seperti apa, dan kemudian jenis tanamannya seperti apa. Itu semua terukur begitu ya, sehingga kita tidak sembarangan melakukan penanaman mangrove. Pemerintah Indonesia sangat tidak setuju dengan program penanaman mangrove yang hanya sekali tanam. Lanjut. Yang dilakukan teman-teman Aneka Tambang, ini yang kemudian kami mencoba berkomunikasi, ya, bisa lanjut, berkomunikasi bahwa ketika kalian melakukan penanaman mangrove gitu ya, bisa dilanjut mungkin untuk ya, ketika mereka melakukan kegiatan pemulihan mangrove gitu ya, mereka bukan hanya membantu wilayah tersebut terpulihkan maksudnya, tapi juga ada beberapa hal yang mereka dapatkan. Yang pertama terkait dengan dampak lingkungan dan sosial, tadi yang saya sampaikan contohnya yang dilakukan mereka di Mempawah, itu ada 65 hektar mangrove pulih begitu ya, dan ada ribuan hari orang kerja tercipta. Jadi ketika mereka menanam mangrove, mereka libatkan masyarakat setempat, kemudian ada masyarakat yang terbantu gitu ya. Dan terbantu mereka, masyarakat terlibat bukan hanya pada saat penanaman, tapi juga pada saat pemeliharaan. Artinya selama 3 tahun masyarakat setempat berkomitmen untuk melakukan pemulihan ekosistem mangrove. Kemudian juga ada pengembangan usaha produktif mangrove gitu ya, selain pembibitan begitu, tapi juga kemudian peningkatan ekonomi melalui hal-hal tadi yang saya sampaikan. Dan terakhir ini buat perusahaan itu sendiri begitu ya, karena setiap perusahaan dia harus ada pemenuhan standar ESG dan proper begitu ya, sehingga mereka dengan melakukan kegiatan ini mereka mendukung pencapaian target PJSL dan kepatuhan ESG bagi perusahaan itu sendiri. Nah, yang kemudian saya ingin sampaikan bahwa apa namanya, saya punya satu kalimat sederhana gitu ya, bahwa mangrove memang ditanam di pesisir, tapi harapan untuk memulihkannya ditanam melalui komunikasi. Ketika komunikasi mampu membangun kepercayaan, menumbuhkan kolaborasi dan menggerakkan aksi bersama, maka pemulihan lingkungan, pemulihan ekosistem mangrove tidak lagi menjadi tugas pemerintah atau dunia usaha semata, melainkan menjadi gerakan kolektif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, terakhir mari kita ingat bahwa komunikasi yang baik bukan hanya menyampaikan pesan, tapi mampu mengubah kepedulian menjadi tindakan dan tindakan menjadi perubahan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya coba ya, waktu lebih lama untuk berdiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Boleh kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Pak Sandi Prasetyo, luar biasa sekali Pak Sandi. Jadi ternyata sekarang kita mengetahui teman-teman ya bahwa mangrove itu fungsinya banyak sekali begitu. Tidak hanya melindungi masyarakat atau saudara kita yang ada di pesisir, dan bahkan juga bisa digunakan untuk hal yang lain yang memang sangat berfungsi untuk pergerakan roda perekonomian kita semua. Dan seperti kata Pak Sandi tadi, mungkin penanamannya di pesisir, tapi kalau misalkan komunikasinya dilaksanakan tidak hanya di pesisir dan ternyata memang sangat
bermanfaat dan juga sangat berhubungan gitu Pak Sandi ya. Maka ini akan menjadi pergerakan yang besar luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sandi. Boleh tepuk tangan lagi teman-teman yuk. Bila perlu diangkat kursinya atau diangkat mejanya boleh. Makasih loh Pak Sandi, keren. Nah sekarang tanpa berlama-lama lagi saya langsung saja izin Ibu untuk bisa teman-teman memberikan satu pertanyaan kepada Pak Sandi yang akan diwakilkan oleh saya persilahkan. Ya, izin Mas Robi. Silakan Pak Yuda ya. Silakan Pak Yuda. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mas Sandi, salam kenal Mas Sandi. Terima kasih atas pemaparannya. Saya tahu kebetulan beberapa waktu yang lalu juga pernah ada, tapi di tempat yang lain Pak Sandi ya, terkait dengan masalah eh, apa namanya gerakan untuk menduniakan mangrove. Tapi mohon mungkin ada arahan dari Mas Sandi, karena kan kita akan berhubungan dengan komunitas yang mungkin saya tahu pasti tidak akan semuanya bisa sependapat gitu Mas ya. Nah, kira-kira strategi komunikasi apa yang digunakan dari lembaga yang Mas Sandi pimpin ini sehingga bisa menjadi sebagai suatu tindakan yang sustainable gitu, Mas. Jadi karena kan kita lihat bahwa ketika berhubungan dengan masalah lingkungan itu kan tidak dalam program yang short time saja, tapi kan akan berlanjut keberlanjutannya itu pasti yang diharapkan lebih panjang. Terima kasih, Mas Sandi. Ya, terima kasih banyak Pak Yuda. Akhirnya Pak Yuda sekarang punya teman yang bisa berdiskusi soal saintifik ya Pak ya. Dari kemarin kan Pak Yuda mau ngobrol soal hal yang berhubungan sama sains, kayaknya nggak ada temannya nih, kita kagak ngerti. Nah, sekarang Pak Yuda punya teman berdiskusi dan berdeliberasi. Silakan Pak Sandi diberikan tanggapannya. Monggo Pak Sandi. Baik, terima kasih Mas Robi. Pak Yuda, salam kenal. Wah ini gimana nih Pak, ada orang saintik di ilmu ekonomi pasti luar biasa ya Pak. Begini Pak, kalau kami dari perspektif kantor saya dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu ya, kami berpandangan bahwa apa namanya komunikasi gitu harus jadi refleksi dari kinerja, bukan pengganti kinerja gitu ya. Reputasi yang baik seharusnya merupakan apa sebuah konsekuensi dari komitmen yang benar-benar dijalankan. Artinya begini, pemulihan mangrove harus memenuhi beberapa prinsip Pak. Jadi yang pertama memiliki target dan indikator keberhasilan yang jelas, baik dari sisi luasan, tingkat keberhasilan tumbuh, maupun manfaat ekologis dan sosialnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kedua, dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi artinya semua harus tahu Pak. Makanya kemudian data-data terkait dengan mangrove, baik itu peta mangrove nasional, peta kesatuan landscape mangrove, peta pemulihan, itu kita share ke semua. Ketiga, yang paling penting adalah melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses, bukan hanya sebagai penerima manfaat. Masyarakat itu aktornya, Pak. Dan yang keempat, hasilnya dapat diverifikasi melalui mekanisme yang kredibel, gitu ya, Pak. Dengan demikian begini, Pak. Jadi artinya bahwa apa namanya sebuah contohnya ketika kita ngomongin CSR ya Pak ya, dengan framing mangrove gitu ya sebagai investasi bisnis bukan berarti menggeser makna CSR-nya Pak. Jadi apabila dilakukan secara benar, kemudian investasi tersebut menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan dapat berjalan seiringan gitu Pak. Nah, sebagai informasi Pak, di Indonesia sendiri itu untuk wadah terkait dengan mangrove gitu ada namanya kelompok kerja mangrove daerah di semua provinsi sudah ada dan itu anggotanya dari mulai pemerintahan, dunia usaha maupun pegiat gitu ya Pak. Mereka punya rencana aksi setiap tahun dilakukan. Nah, jadi mereka mereka semua itu kita undang untuk bukan hanya melaksanakan penanaman mangrove, bukan hanya kemudian mendapatkan manfaatnya, tapi kemudian mereka juga ikut menyusun dari awal bagaimana kemudian apa yang dibutuhkan oleh mereka. Jadi ketika mereka memahami semua, insya Allah nih Pak Yuda ya, ketika mereka memahami semua dari awal hingga akhir prosesnya begitu, mereka tahu sebenarnya apa namanya secara transparan, secara terbuka mereka tahu sebenarnya apa yang kemudian dibutuhkan. Karena balik lagi Pak, permasalahan di setiap daerah itu berbeda-beda terkait mangrove ya Pak. Kita belum bicara lingkungan kan itu umum, tapi terkait mangrove permasalahan di Aceh mungkin akan berbeda dengan permasalahan di Papua. Permasalahan di Jawa Barat, di Jawa sisi utara itu adalah abrasi begitu. Tapi kalau di daerah Sumatera atau Kalimantan musuhnya mangrove adalah tambak begitu ya. Belum nanti kalau di pulau-pulau kecil di Maluku Utara musuhnya adalah tambang gitu. Kalau di Papua mungkin musuhnya adalah pembukaan lahan. Jadi hal-hal seperti itu yang kemudian
kami menyebutnya itu permasalahan tingkat tapak yang harus diselesaikan sesuai dengan kebutuhan. Izin Pak Yuda seperti itu. Terima kasih Pak Sandi. Bagaimana Pak Yuda? Cukup menjawab Terima kasih Mas Andi. Terima pertanyaannya? kasih. Iya. Ini saya sebagai moderator ingin menyampaikan saja sesuai harapan dari dosen pengampu kita Bu Ayu dan juga Pak Sandi tadi, diharapkan akan ada kolaborasi berkelanjutan ke depannya setelah webinar pada malam hari ini. Kebetulan Pak Sandi, Pak Yuda ini, Terima kasih, Mas. iya Pak Yuda ini jabatannya Vice President ini Pak Sandi. Jadi kalau misalkan ada dari banknya begitu ya, mau ada kegiatan CSR, mohon dilibatkan nih Pak Sandi. Banyak nih duitnya Pak. Kebetulan nih Mas Robi, tanggal 26 Juli itu diperingati sebagai Hari Mangrove Sedunia begitu. Dan pemerintah Indonesia rencana akan melakukan kegiatan penanaman serentak penanaman mangrove serentak gitu yang akan dipusatkan di Bali, dipimpin langsung oleh Pak Presiden. Ini saya sampaikan bocoran ya sebenarnya ya. Masih kisi-kisi sebenarnya, tapi kemudian harapannya adalah sebagai informasi ya, kita memang punya mangrove 3,4 juta hektar, tapi sebenarnya masih ada PR 900.000 hektar areal di Indonesia yang harus ditanam mangrove. Jadi masih banyak sebenarnya PR-nya yang harus ditekan gitu ya. Kemudian untuk itu makanya Pak Yuda kalau memang ingin bergabung atau teman-teman ingin bergabung menanam mangrove gitu ya, nggak harus dalam jumlah besar, mungkin tinggal pergi ke TWA Peak, di sana dijual bibit per bibit, kemudian ditanam gitu sama teman-teman di TWA, itu akan dijaga selama 3 tahun. Insya Allah itu akan bermanfaat buat bumi ini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Sandi atas responsnya. Boleh teman-teman kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Sandi. Terima kasih Pak Sandi dan mohon tetap stay Pak karena kita akan ada foto bersama di akhir nanti ya Pak ya. Oke, dan selanjutnya ini kita akhirnya bisa menyimpulkan teman-teman cukup menarik ya, bukan cukup sangat menarik bagaimana komunikasi pada akhirnya mampu menjadi instrumen penting dalam pembangunan lingkungan sekaligus juga memberdayakan masyarakat dan pergerakan. Nah, berikutnya kita akan mendengarkan perspektif yang berbeda namun dengan goals yang sama. Mereka berdua memang saling melengkapi nih teman-teman. Langsung saja kita persilakan Miss World Indonesia 2024, Miss Monica Keisha 9. Terima kasih banyak Bang Robi atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Waalaikumsalam. Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat malam semuanya. Suara saya kedengaran jelas nggak ya? Selamat malam Miss, terdengar jelas. Oke, mantap. Sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini bisa sharing sama teman-teman semua di sini. Terima kasih juga sudah memilih saya. Kalau boleh disclaimer dulu, tadi juga sempat ngechat Bang Robi sebelum seminar ini. Saya sebetulnya sangat takut karena saya sadar diri di sini saya masih sangat bocil ya, tapi saya akan mencoba memberikan yang terbaik pada malam hari ini. Dan juga disclaimer, saya perihal komunikasi ataupun CSR itu tidak memiliki keilmuannya atau secara akademis saya juga bukan di bidang ini, tapi saya hanya bisa sharing dari pengalaman saya ketika menjalani proyek Pipeline for Lifeline, yaitu proyek sosial Beauty with a Purpose yang tahun lalu saya bawa ke Miss World. Nah, jadi proyek ini itu dijalankan dari akhir 2024 sampai pertengahan tahun 2025. Jadi proyeknya berjalan rancangannya itu 8 bulan lamanya. Nah, sebelum saya deep dive dalam topik ini, saya mau mengajak Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk memikirkan satu pertanyaan sederhana nih. Kalau menurut Bapak dan Ibu, apa yang membuat sebuah program CSR itu berhasil? Apakah anggarannya yang besar, fasilitas yang dibangun itu harus banyak, atau mungkin harus jumlah penerima manfaatnya itu harus tinggi, baru itu dibilang CSR yang berhasil. Nah, sebelum saya mulai project Pipeline for Lifeline ini, saya mikir ya harus anggaran besar, fasilitasnya harus bagus banget, dan juga penerima manfaatnya itu harus tinggi, baru CSR-nya itu sukses. Tapi setelah menjalankan proyek ini, saya sadar bahwa
social project atau CSR yang berhasil itu adalah project yang sustainable. Dan untuk mencapai sustainable project itu kita harus punya komunikasi yang baik sebagai fondasi dari project ini. Oke, next slide. Nah, sedikit latar belakang. Jadi saya itu dari lulusan teknik kimia, seorang engineer. Disinilah saya itu punya ketertarikan akan environment, terutama air. Kemudian saya menjadi Miss Indonesia diberikan platform untuk berkomunikasi lebih luas lagi dengan ya Indonesia dan juga dunia. Dan kemudian saya memulai project Pipeline for Lifeline ketika saya menjabat menjadi Miss Indonesia. Mungkin tadi teman-teman semua udah sempat melihat video Pipeline for Lifeline sebelum acara ini dimulai. Tapi secara singkat, Pipeline for Lifeline itu adalah project pengadaan air bersih beserta fasilitas MCK untuk teman-teman di Kampung Ciseke, di mana teman-teman di sana itu seumur hidup mereka tidak pernah merasakan yang namanya air bersih. Bukan karena kurangnya dukungan dari pemerintah, tapi emang secara lokasi mereka itu nggak ada air bersih. Sangat jauh dari titik yang mengeluarkan air bersih. Dan kemudian proyek Pipeline for Lifeline inilah yang saya bawa ke Miss World dan kemudian memenangkan Beauty with a Purpose Global Winner di Miss World. Next slide. Oke. Nah, banyak orang yang mengira proyek ini tuh dimulai ketika kami memasang pipa atau membangun sistem air bersih. Padahal kenyataannya itu tidak seperti itu. Hal pertama yang dibangun itu bukan pipeline atau pipa, tapi trust. Bayangin saya seorang yang asing datang ke kampung yang bukan kampung halaman saya datang nih. Saya bilang, hai, saya membantu Anda. Tentu mereka akan sedikit, Anda siapa? Kok tiba-tiba datang ke sini? Ada agenda apa ini? Yang tentunya mereka tidak akan percaya bahwa saya datang hanya dengan niat baik. Pasti sebagai manusia mereka akan alarm. Wah, ini orang mau apa? Nah, jadi untuk membangun trust sendiri dalam proyek ini itu dibutuhkan sekitar 3-4 bulan. Sedangkan proyeknya itu 8 bulan. Jadi setengah dari proyeknya ini dipakai untuk PDKT, untuk mendapatkan trust mereka. Dan fun fact, ini juga sepertinya belum pernah saya ceritakan keluar, tapi kenapa trust ini penting? Karena di proyek ini, untuk mendapatkan air bersih itu harus menarik pipa sejauh 4 kilometer, di mana itu kita istilahnya mengambil air bersih dari kampung tetangga yang 4 kilometer jauhnya itu. Kita udah coba untuk ngebor ke bawah tanah, itu yang keluar lumpur. Kita mau coba untuk pakai teknologi reverse osmosis, tapi harganya itu terlalu mahal dan untuk sustainable-nya itu menurut tim itu tidak sustainable karena kita tidak tahu nih cara mereka menjaga mesinnya itu nanti bagaimana. Jadi solusinya itu hanya untuk menarik pipa. Nah, titik mata air yang paling dekat ini awalnya itu tidak diberikan izin untuk dipakai untuk supply air untuk Kampung Ciseke. Dan fun fact-nya adalah sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan, mau itu perusahaan internasional, multinasional, mencoba untuk menggunakan sumber mata air tersebut karena sumber mata air tersebut itu sangat jernih. Tapi warga di sekitar situ tidak pernah memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan tersebut karena perusahaan tersebut tidak mendapatkan trust dari warga-warga di sekitar situ. Nah, jadi selama PDKT itu kita harus membangun trust dari mereka agar mereka mempercayai bahwa saya dan saya itu mau membantu menggunakan air bersih ini untuk teman-teman di Kampung JCK. Jadi balik lagi, trust itu adalah menurut saya fondasi dari social project atau project CSR yang sukses. Lanjut. Listening is the most important part of communication. Ketika melaksanakan project ini, menurut saya skill komunikasi yang paling utama itu bukan public speaking, bukan cara saya bertutur kata, bukan suara yang saya keluarkan, apakah itu suara dari diafragma atau suara apapun itu, no, tapi itu listening. Karena kita datang di sini itu adalah untuk membantu mereka. Di sini motif saya datang itu adalah untuk mencari tahu bagaimana cara saya bisa membuat hidup mereka lebih baik.
Dan itu hanya bisa saya dapatkan ketika saya mendengarkan apa yang mereka perlukan. Setelah mendengarkan, saya harus mencoba understand, kemudian build empathy, dan kemudian bukan create solutions, tapi co-create solutions. Jadi kita co-create solutions dengan warga-warga yang di situ. Bukan hanya dengan pejabat desa, bukan hanya dengan petinggi-petinggi desa, tapi dengan semua warga yang ada di desa tersebut. Lanjut. Communication creates ownership. Baik. Nah, dari situ, dari pengalaman itu, saya mulai melihat bahwa komunikasi dalam proyek sosial atau CSR itu sebenarnya memiliki beberapa tahapan. Nah, yang pertama itu adalah awareness. Awareness di sini adalah awareness untuk saya. Saya tahu nih, oh, apa yang mereka butuhkan, tapi juga awareness untuk mereka. Oh, ada orang yang mau bikin program ini. Kita mau saling membantu. Jadi mereka harus aware dulu. Kemudian kita understand. Kita coba untuk memahami apa yang diperlukan, cara kita bisa saling membantu, dan ke depannya ini, kalau proyek ini udah selesai, kita mau ngapain? Ketika sudah ada understanding, ya kita harus ada participation. Karena kalau saya datang ke sana itu cuma nih fasilitas ini pipa, ini MCK, oke, udah selesai, that's it, that's the project. Tapi kita harus punya participation di mana kita meminta para warga untuk ikut berkontribusi dalam menyukseskan project ini. Kenapa? Karena dengan participation akan timbul ownership. Ownership ini adalah rasa kepemilikan dari mereka. Ketika mereka merasa memiliki fasilitas yang sudah dibangun ini, tentunya mereka akan menjaga dan merawat fasilitas yang dikasih bertahun-tahun yang ke depan, atau mungkin suatu hari akan mereka kembangkan sendiri. Dan dari rasa ownership ini akan timbullah sustainability. Jadi, walaupun saya tidak balik lagi ke kampung itu, saya tahu ini proyek akan tetap jalan. Pipa ini akan tetap mengalirkan air bersih, mereka akan tetap menerima manfaatnya, mereka akan tetap merasakan air bersih. Karena kalau dilihat di gambar di sebelah kiri itu, air kotor itulah air yang mereka pakai untuk minum, makan, mandi, buang air besar, dan lain-lainnya. Jadi untuk mereka merasakan air bersih itu adalah sebuah kemewahan. Dan saya mau kemewahan tersebut itu menjadi sustainable untuk mereka. Berikut. Next. Baik. Storytelling. Nah, proyeknya ini udah selesai. Lantas apa yang harus dilakukan? Yaitu storytelling. Kita hidup di era digital di mana storytelling itu sangat amat penting. Bukan hanya di CSR atau di proyek sosial, di mana-mana. Mau itu bisnis, mau itu marketing, mau kita di bagian apapun, storytelling itu sangat penting. Karena pada kenyataannya adalah statistics inform. Data itu sangat penting. Tapi data itu tidak akan menginspirasi, tidak akan menyentuh orang, tidak akan membuat orang ingin bergerak kalau tidak dilakukan storytelling. Karena the fact is stories transform. Dengan storytelling yang baik dan benar, kita bisa menimbulkan empati. Dan di sini storytelling itu tidak hanya di media sosial ya, storytelling di mana saja. Kalau storytelling itu dilakukan dengan baik dan benar, kita bisa menimbulkan rasa empati yang membuat orang ingin bergerak dan melakukan sesuatu untuk berkontribusi dan membantu. Ketika saya berangkat ke Miss World, yang saya lakukan adalah storytelling tentang Kampung Ciseke. Dengan harapan ketika orang aware dengan fakta bahwa di bumi ini masih banyak sekali orang yang belum merasakan air bersih, mereka itu merasa, oh, saya baru tahu bagaimana cara saya bisa membantu mereka. Bagaimana cara saya bisa ikut berkontribusi mungkin dalam proyek Pipeline for Lifeline atau membuat proyek mereka sendiri. Jadi bagi saya storytelling itu bukan sekedar teknik komunikasi, tapi storytelling itu adalah cara menghubungkan data dengan emosi sehingga pesan yang kita sampaikan itu benar-benar menggerakkan tindakan. Next. Every post is a choice. Jadi
sekarang kita masuk ke storytelling versi social media. Karena saya bisa dibilang public figure, walaupun saya tidak terlalu suka mengatakan, tapi menjadi Miss Indonesia berarti juga menjadi public figure, di mana setiap postingan itu adalah pilihan. Dan digital communication itu adalah big part of this project. Nah, tapi ketika kita nge-post, is it for attention atau untuk action? Media sosial adalah alat komunikasi yang paling kuat saat ini. Dan media sosial itu kuat karena media sosial bisa memperpendek jarak antara sebuah isu dengan seseorang yang sebelumnya tidak pernah peduli. Nah, jadi saya menggunakan platform saya sebagai Miss Indonesia, baik itu dengan Instagram atau dengan panggung-panggung yang saya diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Di situ saya memberitahukan kepada mereka, begini nih proses project ini, begini nih alur pemikiran dari project ini. Bukan cuma sekedar laporan, oke, project ini udah selesai. Kenapa itu saya lakukan? Karena storytelling sekarang kalau di digital media itu adalah mereka mau melihat authenticity. Mereka tidak mau melihat laporan atau hasil produknya saja, tapi mereka mau melihat proses dan juga authenticity. Karena dengan kita menunjukkan prosesnya, secara tidak langsung audiens itu merasa mereka menjadi bagian dari sesuatu. Dan ketika mereka menjadi bagian dari sesuatu, mereka akan timbul rasa empati dan hopefully mereka akan ikut berkontribusi. Lanjut. Dan kemudian adalah personal branding. Personal branding itu seringkali dipahami sebagai bagaimana supaya kita dikenal banyak orang. Tapi saya melihat ini sedikit berbeda, karena personal branding adalah tentang apa yang orang percayai ketika mereka mendengar nama kita. Popularitas mungkin membuka pintu, tetapi kredibilitas yang membuat orang mau belajar bersama kita. Nah, sebagai Miss Indonesia, saya menyadari bahwa setiap pesan yang saya sampaikan akan selalu dibandingkan dengan tindakan saya. Karena itu saya percaya personal branding ini bukan dibangun dari satu kampanye atau satu unggahan, tapi dari konsistensi. Ketika komunikasi kita itu selaras dengan tindakan kita, orang akan percaya. Dan dalam isu sustainability, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Next. Dan no one creates impact alone. Tidak ada orang yang membuat sustainable impact itu sendiri. Dibutuhkan kolaborasi. Dan untuk project Pipeline for Lifeline ini tuh bisa dibilang project yang cukup besar, memakan waktu yang cukup lama dan energi yang cukup lama. Di sini banyak sekali yang ikut berkolaborasi, mulai dari corporate, ada komunitas, pemerintahan, NGO, media, public figure, akademia, even Bang Robi juga ikut berkontribusi. Terima kasih banyak Bang Robi atas bantuannya dalam proyek ini. Dan banyak juga public figure yang ikut membantu membangun proyek ini, mungkin tidak secara langsung, tapi secara pembangunan empati lewat social media atau storytelling di social media mereka. Dan ya, jadi komunikasi itu bisa membantu untuk melaraskan dan juga komunikasi itu bisa membantu untuk membangun proyek-proyek besar karena komunikasi inilah yang membuat orang lain itu paham, membuat orang itu punya ekspektasi yang sama dan rasa kepemilikan yang sama. Lanjut. Boleh dilanjutkan, Mbak Stefani? So ya, untuk menutup presentasi ini adalah saya dapat satu pelajaran yang besar adalah people don't support project, they support people they trust. Pipeline for Lifeline ini sukses karena teman-teman di Kampung Cisiknya percaya sama saya. Dan proyek ini juga sukses karena saya percaya dengan tim saya. Proyek ini sukses juga karena teman-teman social media percaya kalau saya bisa menjalankan proyek ini. So build trust first, communicate with purpose, create ownership, not just awareness. Terima kasih semuanya.
Terima kasih Miss Monica, lulus dari Universitas Diponegoro di tahun 2023 dengan predikat cum laude. Sekali lagi Miss World Indonesia, ada Monica Keisha Sembiring. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Miss Monica, terima kasih banyak. Wah, bagus sekali presentasinya, luar biasa. Public speakingnya salah satu gurunya siapa sih? Pengen tahu deh. Waduh, Kayaknya, siapa ya? kayaknya Lupa Mas deh. Robi deh. Duh, Miss Monik, lupa deh. iya, sebelumnya saya mewakili teman-teman ingin berterima kasih sekali atas dedikasinya selama ini. Dan juga khususnya buat saudara kita yang ada di CK. Kebetulan cerita sedikit, tadi saya sudah sampaikan ke Bu Ayu bahwa besok saya akan coba jenguk nih ke Ciseke hasil dan juga bagaimana keberlanjutan dari kerja kerasnya Miss Monica Keisha selama 8 bulan di tahun 2024 kemarin ya. Dan kita akan lihat nanti progresnya seperti apa. Sekali lagi Miss Monik, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikanmu. Thank you so much. Dan sekarang kita akan membuka kesempatan untuk rekan-rekan jika ingin bertanya, monggo silakan sebutkan nama dan juga jumlah tabungannya ada berapa di rekening. Terima kasih. Boleh izin Mas Robi Yes. Nah, Bang kalau ini Robi. banyak nih isinya nih. Oke, silakan Mbak Muti. Iya, terima kasih Bang Robi untuk kesempatannya. Salam kenal Mbak Kesia. Menarik banget ya Mbak, dari awal saya mengikuti presentasi dari Mbak Kesia, terutama tadi pas lagi di bridging ya, iklannya itu eh, menarik banget gitu sebenarnya. Nah, tadi itu ada di slide yang dijelaskan dari Mbak Kesia ya tentang communication create ownership. Kemudian ada poin yang menyatakan partisipan ya, atau bagaimana caranya melibatkan masyarakat. Dan kebetulan memang saat ini di tempat saya bekerja itu sedang menjalankan program CSR juga, penanaman mangrove. Kami bekerja sama dengan salah satu yayasan, dan saat ini kita sudah di tahun ketiga ya untuk sustainability-nya. Nah, Mbak, menarik banget sebenarnya ya kalau apalagi di sini kan Mbak Kesia sebagai public figure. Jadi sangat mudah lah untuk mempengaruhi masyarakat sekitar gitu. Nah, menurut Mbak Kesia, bagaimana sih Mbak sebenarnya untuk melibatkan generasi muda saat ini yang biar bisa menjadi volunteer gitu untuk melibatkan dalam program-program CSR seperti ini. Apalagi harapannya kan berkelanjutan seterusnya. Nah, menurut Mbak Kesia bagaimana Mbak melibatkan generasi muda biar bisa jadi volunteer gitu, khususnya di masyarakat sekitar. Demikian Mbak Oke. Kesia. Terima Wah, kasih Mbak Mutia, pertanyaannya bagus sekali. Generasi muda seperti saya, Mbak Mutia, Bu Ayu gitu ya. Bagaimana sih melibatkan kami bertiga gitu contohnya. Silakan yang senior Miss Monica. Silakan Miss Monica dijawab pertanyaannya. wah, terima kasih banyak Mbak atas pertanyaannya. Cukup susah dan saya hanya bisa menjawab dari pengalaman aja ya Mbak. Saya juga belum terlalu banyak ya pengalamannya, tapi cara untuk membuat anak muda ingin lebih terlibat dalam program-program ini itu sebetulnya tidak susah sih Mbak. Karena em, generasi saya adalah generasi yang FOMO-an Mbak. Jadi ketika kita melihat teman kita melakukannya, kita pasti ingin melakukannya. Ketika kita melihat, oh ada tren baru nih, kita pasti ingin melakukannya juga, Mbak. Itu sedikit tidak baik, tapi itu juga bisa menjadi kekuatan. Karena saya salah satu orang itu juga sih, Mbak. Jadi kalau gimana cara kita membuat generasi lain, generasi muda ini untuk ikut CSR, cara yang paling mudah adalah mulai dari satu anak muda aja sih, Mbak. Ketika dia melakukannya itu dengan baik, ketika dia melakukannya itu dengan sepenuh hati, anak muda lainnya akan melihatnya dan pasti mereka akan FOMO dan ingin melakukannya juga sih Mbak. Mulai dari satu dan hopefully bisa ada pertumbuhan yang eksponensial. Semoga cukup menjawab Mbak. Iya, menjawab banget sih Mbak Kesia. Atau mungkin kita juga harus melibatkan public figure mungkin ya. Betul sekali. Iya, Libatkan saya Mbak. oke. Ayo. Dan Siap. Mbak Terima Mutia kasih Mbak. sepertinya bisa bersinergi ke depannya dengan Pak Sandi juga. Ternyata CSR-nya sama ya. Oh iya, iya. Familiar sih dengan Pak Sandi sebenarnya. Oh iya, familiar dengan Pak Sandi ya. Iya. Oke deh. Terima kasih banyak Mbak Mutia. Boleh sekali lagi tepuk tangan buat Miss Keisha atas pemaparan materinya. Terima kasih banyak Miss. Tampaknya ada satu poin yang bersinergi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sandi juga sebelumnya.
bahwa memang kita bisa melihat teman-teman ya, komunikasi itu yang efektif tentu saja bisa menjadi kekuatan dalam membangun kepedulian sosial dan juga menciptakan dampak yang nyata bagi masyarakat kita. Oke, mari kita lanjutkan sekarang ke presentasi yang ketiga, yaitu yang akan disampaikan oleh Ibu Stephanie Jagnis, atau kita panggilnya Stephanie Jagnis, mewakili dari mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi di kelompok kami untuk memaparkan materinya. Kepada Kak Stefani yang sudah berjibaku dari tadi mempersiapkan webinar ini, kami persilahkan. Oke, cek mic dulu. Sebelumnya suaraku jelas nggak ya? Ada double storing Kak Stefani? Oke, sebentar. Sekarang masih? Sudah cukup aman sedikit, tapi masih ada double ya, tadi ada storingnya. Oke, karena mic-nya mungkin deket dengan monitor, tapi ini udah aku minimalisir dengan sangat Tapi kecil sudah sebelumnya. cukup, silakan. Cukup ya? Cukup. Oke, selamat malam Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih sebelumnya sudah bertahan sampai sesi terakhir malam ini. Saya Stephanie Jagnis dari Digital Learning dan Studio Staff Mandiri University Group, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Malam ini saya mendapat kehormatan dari teman-teman semua untuk menutup webinar yang luar biasa ini. Dan saya ingin menutupnya dengan cara yang sedikit berbeda. Kita sudah mendengar dua cerita yang kuat. Sebelum saya masuk ke materi saya sendiri, izinkan saya untuk merangkum apa yang telah dibagikan oleh Pak Sandi dan juga Miss Monik, karena saya percaya pasti ada benang merah yang sangat berharga di situ. Izin sebentar, saya perlihatkan materi saya. Nah, pada sesi pertama malam ini dibuka oleh Dr. Sandi Prasetyo dari Kementerian Lingkungan Hidup, Koordinator Koja Mangrove KLH BPLH. Pak Sandi membawa kita ke pesisir, ke tempat di mana pohon mangrove tumbuh di antara air dan juga daratan, dan di mana ribuan kepala keluarga menggantungkan hidupnya pada ekosistem yang sering kali diabaikan. Nah, ada 4 hal yang saya catat dari pemaparan Pak Sandi. Yang pertama, mangrove itu bukan sekedar pohon. Ia adalah aset CSR lingkungan yang nyata, menahan abrasi, menyerap karbon, dan sekaligus menjadi sumber penghidupan ekonomi bagi masyarakat pesisir. Lalu yang kedua, keberhasilan program ini tidak bisa dicapai sendiri. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor antar pemerintah, industri, dan komunitas lokal. 3 pihak ini harus berjalan beriringan. Dan yang ketiga, dampak ekonominya nyata. Ketika mangrove dikelola dengan baik, pendapatan masyarakat ikut meningkat. Ini bukan teori karena faktanya terjadi di lapangan. Lalu yang keempat, yang paling menarik bagi saya sebagai praktisi komunikasi, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh bagaimana pesannya dikomunikasikan. Pak Sandi tidak hanya berbicara soal lingkungan, beliau berbicara soal peluang ekonomi, dan itulah yang membuat masyarakat mau bergerak. Dari sesi Pak Sandi, saya menarik 3 insight tentang komunikasi bisnis. Insight yang pertama, CSR yang efektif bukan tentang niat baik saja. Sebuah program bisa lahir dari kepedulian yang tulus, tapi jika tidak dikomunikasikan dengan tepat kepada audiens yang tepat, ia tidak akan bergerak. Lalu insight yang kedua, komunikasi lintas sektor adalah kunci. Pemerintah, industri, dan komunitas harus berbicara dalam satu bahasa. Ketika komunikasi di antara mereka tersumbat, program sekuat apapun bisa gagal di lapangan. Dan insight yang ketiga yang saya rasa paling relevan untuk kita semua, ketika CSR dikomunikasikan sebagai peluang, bukan sekedar kewajiban, respon masyarakat jauh lebih cepat dan lebih tulus. Ini adalah prinsip komunikasi bisnis yang sangat mendasar. Nah, kemudian hadir Miss Monica Kezia Sembiring, Miss World Indonesia 2024, yang membawa kita ke cerita yang sama sekali berbeda, tapi dengan semangat yang sama. Miss Monica memperkenalkan kita pada proyek yang bernama Pipeline for Lifeline, proyek air bersih untuk komunitas-komunitas terpencil di Indonesia yang selama ini tidak punya akses pada kebutuhan paling mendasar, yaitu air. Yang luar biasa dari cerita Miss Monica bukan hanya proyeknya, tapi bagaimana ia berkomunikasi. Ia menggunakan panggung Miss World yang biasanya identik dengan keindahan, glamor, sebagai megafon untuk berbicara kepada dunia soal air bersih. Dan hasilnya,
ia memenangkan penghargaan Beauty with a Purpose sebagai Global Winner. Ini bukan kebetulan, ini adalah bukti bahwa komunikasi yang autentik lahir dari kepedulian yang nyata akan selalu lebih kuat. Nah, ada 4 poin yang saya catat dari sesi Miss Monique. Yang pertama, proyeknya konkret, platform yang ia gunakan sebagai alat advokasi, kekuatan pesan yang autentik, dan dampak berlapis yang dihasilkan ketika satu kebutuhan dasar terpenuhi. Nah, dari sini insight yang bisa dibuka yang pertama itu komunikasi bisnis tidak selalu terjadi di ruang rapat atau dalam dokumen formal. Ketika Miss Monique berdiri di panggung Miss World dan berbicara soal air bersih, ia sedang melakukan advokasi bisnis dalam bentuk yang paling manusiawi. Itu juga salah satu bentuk dari komunikasi bisnis. Lalu platform personal bisa menjadi alat komunikasi CSR yang sangat efektif. Bahkan dalam banyak kasus, lebih efektif dari press release perusahaan atau laporan keberlanjutan yang tebal, karena platform personal membawa wajah dan suara yang nyata. Lalu, cerita mengalahkan data. CSR yang dikomunikasikan melalui narasi yang autentik, bukan sekedar angka dan grafik. Mampu menjangkau hati pemangku kepentingan yang paling sulit dijangkau sekalipun. Nah, sekarang kita coba letakkan Pak Sandi dan juga Miss Monique berdampingan. Dan saya izinkan untuk tambahkan perspektif saya sendiri. Pak Sandi berbicara tentang CSR lingkungan. Bagaimana komunikasi kepada masyarakat pesisir dapat mengubah cara mereka memandang alam sebagai modal ekonomi. Lalu Miss Monique berbicara tentang CSR sosial. Bagaimana komunikasi melalui platform publik dapat menggerakkan dunia untuk peduli pada akses air bersih. Dan saya malam ini akan berbicara tentang CSR internal. Bagaimana sih komunikasi kepada karyawan di dalam sebuah organisasi melalui program Learning and Development adalah juga bentuk tanggung jawab sosial yang nyata. Ketiganya memang berbeda arena, tapi satu DNA yang sama. CSR yang efektif selalu dimulai dari komunikasi yang tepat sasaran. Nah, mengapa CSR penting dalam komunikasi bisnis? CSR dalam komunikasi bisnis bukan sekedar program tambahan yang dilakukan ketika perusahaan sudah untung. Ia adalah strategi yang membangun kepercayaan, reputasi, hubungan jangka panjang antara organisasi dengan seluruh pemangku kepentingannya. Nah, ada 4 alasan mengapa CSR menjadi sangat penting dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, CSR membangun kepercayaan. Organisasi yang secara konsisten mengkomunikasikan dampak sosialnya, bukan hanya keuntungannya, jauh lebih dipercaya oleh pelanggan, mitra bisnis, dan juga masyarakat. Kepercayaan ini tidak bisa dibangun dalam semalam. Ia dibangun melalui konsistensi pesan dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua, CSR membentuk reputasi. Reputasi adalah aset yang paling mahal, yang paling sulit diganti. CSR yang dikomunikasikan dengan baik adalah investasi reputasi jangka panjang yang tidak bisa dibeli hanya dengan iklan, mau semahal apapun modal untuk membuat iklannya. Lalu yang ketiga, CSR menggerakkan stakeholder. Pesan CSR yang kuat mampu menggerakkan berbagai pihak sekaligus. Investor yang ingin mendanai, karyawan yang ingin berkontribusi, komunitas yang ingin terlibat, dan juga regulator yang ingin mendukung. Lalu yang keempat, CSR menciptakan nilai bersama, atau yang dalam literatur bisnis dikenal dengan shared value. Artinya, kebaikan bagi masyarakat dan kebaikan bagi organisasi bukanlah dua hal yang bertentangan. Mereka bisa dan bahkan seharusnya berjalan beriringan. Sekarang, kita lihat CSR sebagai sebuah strategi komunikasi bisnis. Kita kenal 3 dimensi CSR. CSR eksternal, yang berfokus pada komunitas dan lingkungan seperti yang dilakukan oleh Pak Sandi. CSR sosial, yang menggunakan platform untuk advokasi seperti yang dilakukan oleh Miss Monique. Dan CSR internal, yang diarahkan kepada manusia di dalam organisasi itu sendiri. Ketiganya adalah bagian dari satu strategi komunikasi bisnis. Nah, sebagai praktisi dari Learning and Development, saya melihat pekerjaan saya sendiri melalui setiap modul yang kita rancang itu adalah pesan. Pesan dari organisasi, dari corporate kepada karyawannya tentang nilai, arah, dan juga harapan.
Platform digital yang kami kelola adalah kanal komunikasi, dan karyawan yang tumbuh dan berkembang adalah dampak nyata dari komunikasi itu. Nah, dalam kerangka komunikasi bisnis, CSR bekerja seperti ini. Ada pesan, yaitu nilai dan komitmen sosial organisasi. Ada kanalnya, yaitu program CSR, platform digital, campaign, dan laporan keberlanjutan. Ada juga audiens, yaitu karyawan, pelanggan, komunitas, investor, dan juga regulator. Dan ada dampak yang diharapkan, kepercayaan, reputasi, loyalitas, dan nilai bersama yang berkelanjutan. Nah, ketika keempat elemen ini berjalan dengan baik, komunikasi bisnis berbasis CSR menghasilkan sesuatu yang jauh melampaui transaksi. Ia membangun hubungan. Dan sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua, apa saja yang baru kita bahas itu bukan sekedar teori. PT Bank Mandiri melalui Mandiri University Group telah membuktikan pada awal 2025, Mandiri University Group meraih 2 sertifikasi ISO yang sangat spesifik. ISO 21001 tahun 2018, yaitu Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Ini berarti program pendidikan internal Bank Mandiri memenuhi standar mutu internasional yang konsisten, terstruktur, dan dapat diaudit oleh lembaga independen. Lalu ada ISO 30422 tahun 2022, yaitu Panduan Pengembangan Karir. Ini berarti pengembangan karir ribuan karyawan Bank Mandiri direncanakan secara sistematis berdasarkan panduan internasional. Nah, yang saya ingin tekankan satu hal, ISO bukan penghargaan yang diberikan berdasarkan niat baik. Untuk mendapatkannya, sistem harus diaudit secara eksternal dan terbukti berjalan secara konsisten. Dan ini adalah bukti komitmen yang terverifikasi, bukan hanya sekedar klaim. Dan dalam ekosistem sebesar ini, tim Digital Studio Learning di mana saya ditempatkan, tempat saya bekerja, berkontribusi melalui 3 peran. Kita merancang konten pembelajaran digital untuk ribuan karyawan secara bank-wide. Kami mengelola platform digital sebagai kanal distribusi konten, mungkin contohnya bisa Zoom, Microsoft Teams, dan YouTube. Dan kami juga mendokumentasikan sesi Train the Trainers, program milik Mandiri University Group, agar materi bisa diakses kembali kapan saja oleh peserta. Mungkin 3 peran tadi terdengar sederhana, tapi ketiganya adalah bagian dari komunikasi bisnis internal yang sangat besar. Nah, sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dari malam ini kita belajar bahwa CSR bukan pelengkap bisnis. Ia adalah inti dari komunikasi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Pak Sandi sudah membuktikannya dengan program mangrove di pesisir. Yang kedua, platform apapun bisa menjadi alat komunikasi CSR yang kuat. Hutan mangrove, panggung Miss World, hingga ruang kelas digital di sebuah bank. Miss Monique membuktikannya di panggung dunia. Dan yang ketiga, CSR yang efektif selalu dimulai dari pertanyaan yang sama. Kepada siapa kita berbicara, dengan pesan apa, dan melalui kanal yang mana. Itulah yang kita pelajari bersama malam ini. Connecting people, empowering communities, sustaining Kak Stefani. Kak Stefani monitor. Sayang sekali closing line-nya tadi tidak terdengar karena sepertinya ada kendala teknis. Jika ingin ada tambahan, boleh Kak Stefani, kita masih ada 11 menit tersisa. Kayaknya kita semua menanti closing line-nya tadi. Atau Kak Stefani langsung pingsan ini, enggak ya? Kak Stefani aman? Oke, ya terima kasih banyak. Sepertinya ada kendala teknis Bapak Ibu. Dan langsung saja saya berikan kesempatan untuk bertanya karena kita masih memiliki 11 menit tersisa. Jika ada rekan-rekan yang ingin memberikan pertanyaan terkait tadi presentasi yang begitu penuh dengan daging dari Kak Stefani. Saya persilakan. Cek. Maaf, suaranya kedengeran nggak ya? Ya, sekarang kedengaran. Kak Stefani, boleh diulangi sedikit closing line-nya tadi? Itu bisa menambah semangat kita banget nih sepertinya. Silakan Kak Stefani. Oh, oke. Diizin untuk mengulang
bagian ini ya. Iya, Oke. bagian akhirnya saja. Terima kasih. Nah, sebelum kita kembalikan lagi ke Abang Robi, izinkan saya untuk menyampaikan 3 hal. Yang pertama, dari malam ini, kita belajar bahwa CSR bukan pelengkap bisnis. Ia adalah inti dari komunikasi bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dan Pak Sandi sudah membuktikannya melalui program mangrovenya di pesisir. Kedua, platform apapun bisa menjadi alat komunikasi CSR yang kuat. Hutan mangrove, panggung Miss World, hingga ruang kelas digital di sebuah bank. Miss Monique membuktikannya di panggung Miss World. Lalu yang ketiga, CSR yang efektif selalu dimulai dari pertanyaan yang sama, kepada siapa kita berbicara, dengan pesan apa, dan melalui kanal apa. Itulah yang kita pelajari bersama malam ini. Connecting people, empowering communities, sustaining prosperity, ini bukan hanya tema webinar, ini adalah cara kita berkomunikasi bisnis dengan hati. Terima kasih, itu 3 pelajaran yang bisa kita ambil malam ini. Saya kembalikan lagi ke Abang Robi. Boleh sejenak kita berikan tepuk tangan untuk Digital Learning and Studio Staff Bank Mandiri, Stefani Jagnis SIKOM. Terima kasih Kak Stefani atas arahannya. Saya kembalikan kepada peserta webinar. Jika ada yang ingin memberikan pertanyaan, saya persilakan. Jika tidak ada, tidak apa-apa. Cukup ya teman-teman? Cukup ya. Sebelumnya, kalau begitu untuk ketiga narasumber kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi, mungkin dengan reaction yang ada di sini, kasih love, kasih jempol dan lain sebagainya. Terima kasih banyak teman-teman. Dan saya juga ingin berterima kasih sebelum saya berpamitan untuk ketiga rekan saya yang lainnya, yang tentu saja 4, saya sampaikan 4 yang memang terlibat dalam grup ini. Terima kasih banyak kepada Kak Stefani sekali lagi sebagai Head Digital Conceptor dalam webinar ini. Dan juga untuk konten konseptor kita buat Kak Amru. Dan terima kasih banyak untuk para penulis kita dalam webinar ini. Ada Pak Jerry dan juga Kak Amanda. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, atas nama panitia dan juga tentu saja Magister Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul, saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya dan tentu saja kepada seluruh narasumber atas kesediaan berbagi ilmu, pengalaman dan juga inspirasinya yang telah berhasil menggerakkan kita semua. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta webinar kita yang sangat antusias sekali memberikan pertanyaan dan terima kasih juga untuk segala ilmu yang tentu saja kita bisa aplikasikan ke depannya. Saya Robi Purba selaku moderator, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu jalannya acara diskusi ini. Akhir kata saya pamitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kembali kepada Dela. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Saudara Robi beserta seluruh narasumber atas diskusi yang sangat inspiratif dan penuh wawasan. Selanjutnya kita akan memasuki sesi dokumentasi bersama. Kami mengundang seluruh narasumber dan seluruh peserta untuk menyalakan kamera apabila memungkinkan agar dapat mengabadikan momen kebersamaan pada malam hari ini. Kepada tim dokumentasi, kami persilakan untuk memandu proses pengambilan foto bersama. Izin, kita mulai dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Next, 1, 2, 3. Ya, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan partisipasi, terutama untuk para narasumber yang telah hadir hari ini. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada pengunjung acara webinar Magister Ilmu Komunikasi malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber atas ilmu, pengalaman, serta inspirasi yang telah dibagikan. Terima kasih juga kepada moderator, dosen pengampu, panitia pelaksana, dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan penuh antusias. Semoga seluruh materi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat
memperluas wawasan, serta menjadi bekal dalam mengembangkan praktik komunikasi bisnis yang berorientasi pada berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila selama saya memandu acara terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Dela selaku Master of Ceremony, mohon undur diri. Sampai jumpa pada kegiatan ilmiah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat Sebelum kita malam. Terima kembalikan kasih ke semua.